Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Suri, NIM 2203320035 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang Smart Environment terkait mata kuliah Smart City. Berikut pembahasannya. Smart Environment atau lingkungan cerdas merupakan konsep pengelolaan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, di mana konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Adapun tujuan pembangunan Smart Environment, yang pertama meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Yang kedua meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dan yang kelima mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, komponen Smart Environment. Yang pertama, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, di mana infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung pengumpulan dan analisis data lingkungan. Yang kedua, data lingkungan, di mana data lingkungan yang akurat dan terkini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, analisis data, di mana data lingkungan perlu dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk membuat prediksi dan mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, aplikasi dan layanan, di mana berbagai aplikasi dan layanan dapat dikembangkan untuk membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dan yang kelima, keikutsertaan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan Smart Environment. Selanjutnya, manfaat Smart Environment. Yang pertama, meningkatkan kualitas udara dan air. Yang kedua, mengurangi konsumsi dan energi. Yang ketiga, mengurangi limbah. Yang keempat, meningkatkan keselamatan publik. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Adapun tantangan Smart Environment. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kurangnya keahlian. Yang ketiga, keamanan data. Yang keempat, kesadaran masyarakat. Yang kelima, dampak sosial. Dan yang keenam, pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya, adapun solusi yang ditawarkan dalam permasalahan Smart Environment. Yang pertama, meningkatkan pendanaan. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga, memperkuat keamanan data. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kelima, memitigasi dampak sosial. Dan yang keenam, membuat komitmen jangka panjang. Adapun contoh penerapan Smart Environment. Yang pertama di Singapura. Singapura adalah salah satu kota paling maju dalam menerapkan konsep Smart Environment. Mereka menggunakan sensor untuk memantau kualitas udara, memperkenalkan kendaraan listrik dan transportasi umum yang ramah lingkungan, serta memanfaatkan teknologi untuk mengelola air limbah dan sampah dengan lebih efisien. Yang kedua di kota Chicago di Amerika Serikat.
telah memasang sensor di seluruh kota untuk memantau kualitas udara, kebisingan, dan faktor lingkungan lainnya secara real time. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menginformasikan kebijakan publik seperti peningkatan ruang hijau atau pembatasan lalu lintas selama periode polusi yang tinggi. Adapun kesimpulan, Smart Environment merupakan konsep pengelolaan lingkungan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Konsep ini menawarkan banyak manfaat seperti meningkatkan kualitas udara dan air, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Meskipun memiliki banyak manfaat, pembangunan smart environment juga menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya yang tinggi, keamanan data, dan kurangnya keahlian. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan terus mengembangkan dan menerapkan teknologi smart environment, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih hijau, sehat, dan sejahtera. Adapun pertanyaan pertama dari Saudari Yusmianti dengan NIM 2203320027 dengan pertanyaan bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mengimplementasi smart environment. Teknologi dapat digunakan dalam implementasi smart environment dengan memasang sensor yang terhubung untuk memantau kualitas udara, air, dan tanah, menggunakan data untuk menganalisis pola-pola lingkungan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan merespon perubahan lingkungan secara real time. Pertanyaan kedua dari Saudara Fendi dengan NIM 2203320001 dengan pertanyaan bagaimana smart environment dapat membantu dalam pengelolaan limbah dan pengurangan polusi. Smart environment dapat membantu dalam pengelolaan limbah dan pengurangan polusi dengan memantau dan mengelola limbah secara efisien, mendeteksi polusi udara dan air, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk mengurangi emisi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Adapun pertanyaan ketiga dari Saudara Muhammad Rum dengan NIM 2203320022 dengan pertanyaan apa manfaat dari implementasi smart environment dalam konservasi sumber daya alam. Implementasi smart environment dalam konservasi sumber daya alam dapat membantu dalam pengelolaan yang lebih efisien, pengurangan pemborosan, pemantauan keberlanjutan, dan pelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang. Selanjutnya, pertanyaan keempat dari Saudari Mariatul Fadila dengan NIM 2203320023 dengan pertanyaan bagaimana smart environment dapat membantu dalam mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap dampaknya. Smart environment dapat membantu dalam mitigasi perubahan iklim dengan memantau emisi gas rumah kaca, mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, dan mengurangi jejak karbon. Selain itu, smart environment juga dapat membantu dalam adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dengan sistem peringatan dini, pemantauan cuaca ekstrim, dan rencana penanggulangan bencana. Dan pertanyaan terakhir dari Saudara Hendra Arya Purnama dengan NIM 2203320030 dengan pertanyaan apa peran pemerintah dalam mendorong implementasi smart environment di suatu wilayah.
Pemerintah memiliki peran kunci dalam mendorong implementasi smart environment di suatu wilayah dengan menyusun kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, memberikan insentif bagi inovasi teknologi hijau, dan memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Itulah tadi materi terkait smart environment yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.